Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Kuarjasa. Dan kali ini kita lagi di segmen bukan review, karena kita akan nggak ngobrolin soal review film, tapi kita lebih ngobrolin soal filmnya. Jadi kita bukan lagi nge-review film, tapi kita bahas apa aja sih yang menarik di film ini. Kita obrolin, mungkin ada fakta-fakta atau informasi-informasi yang bisa aku bagikan ke kalian terkait film ini. Dan misalkan kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Tentu saja ini ada spoiler warning, jadi kita pasti akan ngobrolin dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton film terlebih dahulu. Kita akan ngobrolin film The Conjuring Last Rites. There's something in the attic. Ed, there's an evil here. Something I've felt before. Nah, kalau kalian nggak tahu, Conjuring Last Rites ini harusnya adalah film atau seri terakhir dari franchise Conjuring yang tayang di bioskop. Harusnya ya, karena kalau dari beritanya ini sebenarnya udah lama beritanya kalau Conjuring itu, nggak tahu nih, ada berita katanya setelah ini movie terakhirnya akan dijadikan series. Apakah itu Lorraine dan Ed Warren, masih kasus-kasusnya Lorraine Ed Warren, atau yang dilanjutkan sama anaknya. Tentu kalau kalian udah nonton film yang Conjuring Last Rites ini, kalian udah tahu nih kayaknya arah-arahnya perjuangan Lorraine sama Ed Warren ini akan diteruskan oleh Judy dan juga Tony ataupun anaknya yang sudah menikah. Nah, ini yang menarik banget. Karena memang secara informasi beritanya emang ya ini udah seri Conjuring terakhir aja di bioskop. Setelah ini mau dibikin series, entah itu seasonal, entah itu Netflix, HBO atau mana, aku belum dapat informasinya. Tapi yang pasti itu menarik banget. Aku pasti akan nonton karena aku jujur tetap pecinta film Conjuring. Film Conjuring tuh secara horor aku suka. Jadi dia itu punya menggambar, ada sisi ceritanya, ada sisi misterinya, dan nggak terlalu banyak adegan yang bikin kayak kompilasi kematian. Jadi yang aku suka dari Conjuring itu, jadi kadang filmnya itu nggak ada yang meninggal. Ada nggak ya? Tapi di beberapa, malah justru yang meninggal biasanya pasturnya ya. Di Conjuring 1 aku ingat kalau nggak salah pasturnya meninggal, terus yang ini juga meninggal. Conjuring 2, 3 aku lupa apakah ada scene pastur meninggal. Tapi intinya kalau di Conjuring Valak saya itu juga ada. Nah, makanya yang meninggal itu biasanya malah pasturnya gitu, ataupun orang-orang dari gereja yang menyelidiki pertama waktu mau ngasih tahu mereka dibikin celaka kayak gitu. Itu yang aku suka di Conjuring itu. Jadi bukan film soal kompilasi kematian, karena capek banget sih nonton film-film horor dari Indonesia khususnya ya, ataupun horor Indonesia sih lebih tepatnya, yang film horornya itu lebih kepada gimana sih cara menunjukkan sisi brutal dalam membunuh karakter-karakternya. Jadi ada lewat santet, berdarah-darah, itu jujur aku capek. Karena apa? Karena ya ceritanya nggak jalan, ceritanya cuman sebenarnya benangnya itu tipis banget. Kalau misalkan santet nih ya, berarti ada pelakunya, dia punya dendam apa, ya udah disantet satu persatu, udah gitu doang gitu. Tapi kalau Conjuring itu benar-benar yang ditekankan tuh justru malah diceritanya apa sih sebenarnya penyebab. Dan itu menarik banget. Dan nggak harus kan, kalau di Indonesia itu kebanyakan makhluk yang diceritakan atau setannya itu punya asal usul ya, kayak misalkan arwah penasaran atau ya pemain ada asal usulnya gitu. Tapi kalau di Conjuring itu kebanyakan ya musuh mereka itu ada demon atau iblis yang nggak perlu ada asal mulanya gitu. Bahkan kalau kayak misalkan Annabelle tuh emang ada ceritanya. Di serinya Annabelle sendiri ya, franchise-nya Annabelle kan ada 1, 2, 3. Yang satu kan menceritakan sosok Annabelle, tapi kan sebenarnya itu juga sosok demonik gitu, bukan entitas katakanlah kayak arwah yang dari seseorang yang meninggal gitu menjadi iblis, enggak gitu. Tapi maksudnya kayak misal di yang sekarang di Last Rites itu kan memang ada karakter-karakter yang menjadi hantu, itu merupakan manifestasi dari kejadian nyata sebelumnya di wilayah Pennsylvania, kalau nggak salah Pennsylvania itu. Jadi ada istri yang selingkuh, kemudian suaminya marah menjadi gila dan ngebunuh istri dan juga neneknya. Dan mereka pun sosok-sosoknya itu muncul di film ini, tapi kan tidak kemudian yang dicari itu adalah mereka. Tapi ternyata di balik 3 karakter hantu itu, mereka itu hanya sebagai kamuflase. Itu sama proses kayak yang Conjuring kedua, yaitu yang Valak ya. Yang Valak itu kan juga, jadi si kakek-kakek, siapa sih aku lupa namanya, kakek yang duduk di kursi yang jadi hantu, yang kita kira awalnya akan menceritakan sosok itu, ternyata ya
dia itu hanya sebagai layar depan, jadi penuh muslihat karena di balik itu ternyata ada iblis yang memang kalau di Conjuring itu yang memang menyerang keluarga itu. Kalau di sini emang tujuannya itu ya membunuh si Judy ataupun si Lauren, tujuannya adalah ya ke Lauren sama Ed Warren-nya itu. Makanya itu yang menarik, aku suka banget dari serinya Conjuring sama Insidious. Sebenarnya kan ini dua ya, Conjuring sama Insidious itu kan sebenarnya satu paket ya. Satu paket bukan berarti universe-nya gabung, cuma waktu itu dia keluarnya barengan, production-nya juga kayaknya production barengan. Aku nggak tahu Insidious itu James Wan bukan ya. Cuman kalau Conjuring itu kan 1-2 James Wan, Conjuring 3 Devil Made Me to Do It itu kayaknya si ini yang si Patrick-nya nih, si karakter yang meranin Ed Warren, Ed sama Lauren kan, si meranin Ed itu dia yang jadi sutradaranya. Dan menurut aku yang ketiga itu kurang. Terus yang keempat ini sutradaranya juga bukan James Wan. Oh kok James kan lagi, James Wan ya, aku salah nulis di story. James Wan maksudku bukan James Wan, James Wan. Jadi di Conjuring 4 ini sutradara udah bukan James Wan lagi. James Wan hanya sampai 1-2 kalau nggak salah, hanya duduk sebagai produser. Coba nanti koreksi kalau aku salah ya. Nah, itu yang bikin aku sebenarnya nggak terlalu expect, nggak terlalu berharap sama film Conjuring yang keempat atau Last Ride ini gitu sebagai penutup Conjuring. Kenapa? Karena dari 4 seri Conjuring itu aku sama yang Last Ride ini, aku tuh tetap paling suka yang kedua, yang Falak ya musuhnya. Conjuring 1 aku juga suka. Conjuring 1 ya udah populer banget. Dulu kan dia bikin nama Conjuring meledak kan tetap Conjuring 1, tapi ya kemudian bikin sequel itu kan nggak mudah ya. Dan Conjuring 2 itu bener-bener waktu itu aku nonton di bioskop. Kalau yang pertama aku nggak nonton di bioskop, kalau yang kedua itu aku nonton di bioskop dan aku nangis karena emang saking bagus. Nangisnya itu bahkan ke keluarga yang diceritakan itu. Jadi gimana si iblis-iblis ini bisa ngancurin satu keluarga itu. Jadi kita punya rasa simpati, itu sebuah hal emosi yang jarang banget kita jarang banget muncul di film horor. Kayak kita simpati ke korban-korbannya yang dihancurkan keluarganya. Bahkan untuk horor luar negeri ya, kalau horor Indonesia ada nggak ya? Pengabdi Setan mungkin masih, tapi nggak yang sampai nangis banget. Tapi kalau aku jujur, waktu Conjuring 2 tuh aku nangis. Aku merasa sedih, merasa kasihan sama keluarga yang nggak bersalah itu tiba-tiba dihancurkan sama si sosok Falak itu atau iblis yang menghantui mereka. Nah itu yang bikin Conjuring 2 menurut aku tetap terbaik, seri Conjuring terbaik, walaupun yang satu itu juga bagus banget. Nah yang ketiga, ketika sutradaranya ganti, yang sutradaranya harusnya Patrick yang meranin Ed Warren itu, ataupun pemerannya Ed Warren itu, jujur Conjuring terlemah selama 4 film Conjuring ini. Itu Devil Made Me to Do It itu menurutku ada Conjuring terlemah karena kesan rumahnya itu nggak dapet. Itu kan lebih kepada perjalanan ya. Itu menurut aku cerita yang Conjuring tapi udah kayak beda gitu loh, kayak dia udah sampai harus menelusuri menjadi detektif. Menarik, aku bilang jelek enggak, cuman kesan Conjuringnya menurut aku, Conjuring itu kalau aku pribadi kesannya itu yang pertama adalah dia bercerita soal rumah yang dihantui, terus yang kedua ada proses exorcism. Nah kalau yang di ketiga itu kan ternyata ada sosok tanda kutip witch ya yang terlibat dalam apa yang terjadi di film Conjuring 3 The Devil Made Me to Do It itu. Nah yang keempat ini akhirnya kembali lagi nih ceritanya terkait rumah yang dihantui. Nah tapi yaitu masalahnya horornya di Last Rites ini menurut aku standar banget dan nggak ada satu scene yang bener-bener bikin aku takut. Ada nggak ya satu scene horor yang bikin merinding? Mungkin ini aja sih ya, malah saya ini udah muncul trailer ya yang lagi ngobrol biasa terus tiba-tiba ada tangan di belakang gini sekilas doang. Nah itu menurut aku justru yang kayak gitu yang serem daripada kayak misalkan sosok Annabelle-nya jadi gede terus adegan-adegan di gelap gitu. Nah itu kayak udah biasa ya, kayak di film-film horor Amerika. Rumah Amerika itu selalu ada basement buat nge-laundry dan di situ biasanya si iblisnya itu nampakin diri. Nah itu di sini juga ada scene itu dan menurut aku ya jadinya udah nggak spesial. Dan ya itu scene horornya menurut aku standar banget, nggak ada yang bikin menarik. Dulu yang paling terkenal di Conjuring kalau pertama kan yang tepuk tangan ini itu di basement, dan kalau yang Falak yang dia jalan di lorong itu kan gila, nggak perlu sound effect berlebihan, nggak perlu istilahnya
setup yang berlebihan, tapi dia tinggal cuman jalan doang. Bayangkan hantu biarawati tiba-tiba jalan depan pintu, nggak nengok nggak apa, cuman jalan aja itu, atau cuman dia berdiri doang, itu tuh aku pinter banget sih. What's wrong? Mom. Who's that? Itu kan dulu booming banget ya Valak itu, sampai akhirnya kan dibuat film sendiri, The Nun gitu. Nah itu yang aku menanyakan di sini itu sayang banget, sama kayak The Devil Made Me to Do It. Tapi memang kalau sisi horornya aku lebih suka yang sekarang yang Last Light, karena ya emang balik lagi ke rumah. Tapi yang The Devil Made Me to Do It itu kan lebih ke apa ya, scene horornya agak kurang aja sih, sama aja sih kayak film detektif tapi diselubungi horornya Ed sama Lorraine gitu. Nah di sini tuh horornya tipis-tipis, bahkan seingatku dulu itu Conjuring itu horornya bener-bener dari awal, bahkan di kayak cuman beberapa menit, 15-30 menit awal tuh dia udah bener der gitu loh. Khususnya kalau di 1-2 sekali lagi ya, jadi horornya tuh bener-bener beruntung gitu, tuh yang bikin kita semangat dan merasa simpati gitu dengan keluarga yang dihancurkan. Nah di sini itu ada 8 orang dalam satu keluarga, ada bapak ibu, kemudian anaknya ada yang kembar 2, ada 2 lagi yang udah dewasa, kemudian ada mertuanya. Saya ingat kok ada 8 totalnya, dan kita cuman dilihatin beberapa doang yang mendapatkan terornya, utamanya adalah anaknya, bapaknya, ibunya, kemudian bahkan si anaknya yang dia baru dibaptis dapat cermin gede itu seingatku dia malah nggak dapat porsi horornya. Coba koreksi kalau salah. Secara yang ditampilkan aku nggak ngelihat karakter si cewek yang dia baru dibaptis ya, istilahnya sumpah itu, baru disumpah itu dia mendapatkan horor. Kalau yang si cewek satunya kan dia dapet tuh yang waktu pertama kali dia kan yang mengusulkan buat ngerusak si cerminnya itu, kemudian cerminnya rusak dia sampai muntah-muntah. Nah itu kan ada ya, dia dapet lah itu. Bapaknya juga dapet. Oh ada nih, ada satu doang yang waktu dia ngelihat ini si bapak-bapak pemegang kapak itu ya. Itu oh iya berarti yang nggak dapet kakek neneknya. Dia langsung di skip kalau neneknya itu diserang, katanya dijorokin di tangga. Terus si anak kembar 2 itu kayak cuma 1 yang kena, yang si bayi, boneka bayi itu. Intinya tipis banget lah keluarga itu, kayak bahkan kayak gak ada scene yang mereka diperlihatkannya itu kayak bareng-bareng. Kalau dulu di Conjuring 2 itu kan kayak lagi ngumpul nih tengah meja, tiba-tiba ada kursi melayang lah, si karakter ceweknya itu kesurupan ya di depan mata semua orang. Ini cuma ada ini doang, lampu jatuh doang, dan udah itu doang, habis itu udah gak ada lagi. Jadi menurut aku secara horornya yang sekarang ini agak kurang banget, karena tapi walaupun aku bilang horornya agak kurang, ceritanya aku suka, jujur aku personally suka, walaupun ya ini dramanya kental banget, drama karena di sini ingin dramanya kan soal Ed Lorraine yang udah pensiun, kemudian menceritakan si anaknya, si Judy sama si Tony gitu yang mereka PDKT, dan tapi sayangnya agak kepanjangan sih menurutku, terlalu kepanjangan aja. Ada beberapa scene kayaknya harusnya bisa di-cut aja. Jadi porsi dramanya bisa dikurangin sedikit aja gitu di bagian pestanya Tony sama si pesta ulang tahunnya Ed Warren itu menurutku kepanjangan. Jadi itu harusnya bisa di-cut aja gitu. PDKT-nya ya mungkin efeknya karena dibikin panjang jadi dapat gitu PDKT Tony sama Ed Warren, di bagian akhirnya mereka dapat gitu chemistry-nya, tapi ya itu akhirnya yang dikorbankan adalah elemen horornya. Menurut aku bahkan waktu pestanya Ed itu tipis-tipis banget, bahkan ya di sini sekali lagi setannya itu masih, menurut aku kalau di sini lebih masih malu-malu sih, kayak nggak seperti yang 1 dan kedua. Yang 1 kedua itu kayak dor-doran gitu, tapi kalau di sini kayak malu-malu untuk munculnya kayak cuman air keluar dari wastafel doang kayak gitu. Terus penglihatan Annabelle itu juga, kenapa hubungan Annabelle itu eratanya sama si Judy ini gitu, sama sosok yang menjadi villain utamanya atau iblis yang menjadi villain utamanya hubungannya sama Annabelle. Apakah ini itu sebenarnya hantu Annabelle atau apa? Itu yang aku jujur nggak nangkap. Kalau kalian nangkap, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemudian proses, nah ini sayang banget di Conjuring kali ini aku nggak ngerasain proses exorcism yang menjadi ciri khas dari film Conjuring 1 ada,
Oh pasti itu Conjuring 1 kan yang terakhir yang disuruh, aku lupa deh setannya itu siapa namanya. Yang kedua jelas ada, bahkan itu dia di pertengahan sampai akhirnya kan isinya eksorsisme si cewek perempuan itu kan. Devil May Cry 2 aku ingat yang waktu di penjara itu kan juga ada proses eksorsisme juga. Nah karena kan dia sebenarnya kesurupan juga ya. Itu ada bahkan harus bertarung, dia lagi di eksorsisme sama si penyihirnya ini. Nah ya di sini aku ngerasa elemen eksorsismenya nggak ada. Itu yang menurut aku, padahal kekuatan Lauren sama Ed itu harusnya adalah di kemampuan mereka dalam mengeksorsisme si orang-orang ini. Bahkan ya harus mengetahui nama iblisnya itu kan, yang di sini kok nggak ada. Ini harusnya ketahuan nih nama iblisnya siapa, dia bisa mengembalikan iblis itu kan dengan cara yang menyebut nama si iblisnya itu. Nah di sini aku nggak merasa ada itu prosesnya itu. Kok cuma di bagian akhir-akhir itu kan Judy sempat kesurupan, tapi itu juga eksorsisme nggak yang panjang gitu, terus malah justru kita nggak diperlihatkan sosok iblisnya itu yang seperti apa gitu kan. Kita dilihatkannya cermin itu doang, cermin yang muter kan. Kita dilihatin kan sosok perempuan nenek sama bapak pegang kapal itu kan sebenarnya bukan iblisnya kan. Mereka itu bukan iblis yang ngeganggu gitu, mereka hanya sosok entitas yang digunakan sebagai layar si iblis itu doang. Makanya di sini tuh sangat kurang banget sih proses eksorsismenya, karena di Conjuring emang harusnya Lauren sama Ed Warren ya harusnya terkenalnya dengan itu, dengan proses eksorsismenya, dengan kemampuan mereka melihat keadaan gitu. Ini siapa sebenarnya, iblis ini siapa, maunya apa. Dan di sini tuh itu yang aku greget kok nggak dapet gitu feel itunya. Padahal dramanya udah cukup gitu, udah bagus lah aku lihat sama Judy sama Tony gitu. Endingnya kena sih, lumayan kena ya, waktu si Judy akhirnya ya udah sama si Lauren dibiarin. Kamu udah nggak perlu memalingkan, sekarang kamu harus hadapi. Jadi otomatis si Judy ini harusnya kedepannya dia akan menjadi Lauren kedua gitu, maksudnya meneruskan jejak si ibunya yang bisa mengusir. Karena awalnya kan si Lauren kan nggak mau kan Judy istilahnya menghadapi kehidupan yang sama Lauren gitu. Jadi pengennya Judy itu nutup aja, tapi ternyata nggak bisa, emang udah takdirnya si Judy seperti itu gitu ya. Akhirnya makanya itu yang agak bikin penasaran, apakah nanti kalau dibuat seriesnya itu akan mengangkat kisah Ed Lauren atau bikin cerita baru yaitu si Judy sama si Tony. Jadi karakternya udah beda lagi. Mengingatkan soal Ed Lauren udah looks-nya udah tua gitu, mungkin bisa jadi digantikan biar seriesnya bisa berjalan lebih panjang, masih lebih panjang kayak gitu. Jadi ya overall sih kalau ngobrolin film Conjuring, tetap Conjuring 1, 2, James Wan ya sekali lagi, karena aku tahu sih sebenarnya kenapa penyutradaraan James Wan itu ngena banget di aku daripada dua sutradara yang nyutradarain Last Ride sama Devil May Cry 2. Karena James Wan itu kalau nggak salah ya, dia berasal dari Malaysia atau Asia. Nah, orang ASEAN itu memang punya kedekatan sama hal-hal mistis dari kecil. Jadi kita tahu gimana cara menakut-nakutin, kita tahu cara gimana, kita tahu apa yang bisa bikin kita takut gitu. Makanya di film yang Conjuring 1 dan 2 itu kan benar-benar feel horornya dapat banget. Makanya film kayak horornya Thailand, horor Indonesia, horor Malaysia kayak Munafik itu tuh dapat kan. Nah, kalau kalian bayangkan, kalau kalian ingat, kalau kalian nonton film Munafik yang dari Malaysia, itu kan horornya dapat banget ya. Kalau aku pribadi horornya dapat gitu. Horornya dapat dan bahkan hampir mirip dengan cara penyutradaraan di film Conjuring 1 dan kedua. Itulah kenapa aku ngerasa ya, kenapa penyutradaraan James Wan itu penting banget ya, karena pertama dia orang Asia dan feel-nya untuk horornya itu bisa kena di kita. Di aku pribadi secara personalnya orang Indonesia itu aku ngerasa kayak penyutradara James itu ya kayak cara film Asia menakut-nakuti dengan film horornya, dengan setannya gitu. Beda dengan orang Amerika yang bikin film horor itu biasanya ya skemanya ya kayak gitu-gitu doang gitu, kayak mainin apa gitu. Jadi beda lah. Kalian silahkan kalau misalkan penasaran, kalian tonton lagi ada film-film yang sutradaraan James Wan kayak Conjuring 1, 2, kemudian apa ya, aku lupa yang dia di belakang kepalanya ada something itu. Aduh itu spoiler sih sebenarnya, yang dia punya dua kepribadian apa ya. Nah, pokoknya yang penyutradaraan James Wan itu bagus. Itu aku suka gitu. Makanya ya sekali lagi ini
kalau secara urutan ini adalah film Conjuring ketiga. Jadi pertama tetap aku pribadi tetap suka Conjuring 2, kemudian Conjuring 1, Conjuring 4, baru Conjuring 3. Emang yang 3 itu menurut aku yang paling lemah sih. Devil Made Me to Do It itu menurutku yang paling lemah. Jadi gimana pendapat kalian buat serinya Conjuring? Sekali lagi bisa tulis di kolom komentar. Kemarin dulu sih sebenarnya ada banyak rumor katanya mau yang manusia serigala, ada yang manusia serigala. Tapi kalau manusia serigala aku paham sih kenapa manusia serigala akhirnya tidak dipilih, karena kalau manusia serigala itu kan nanti ya itu mirip Devil Made Me to Do It ya, ke ceritanya, kisahnya gitu. Makanya yang dipilih balik lagi ke elemen horornya lagi, yang aku ya suka-suka aja sih yang dipilih kasus yang Pennsylvania. Ya itulah itu. Jadi silahkan tulis di kolom komentar aja. Tetap rekomendasi buat kalian pecinta film horor ini, enak banget kalau ditonton, seru, dramanya dapat, horornya sayang gitu aja gitu. Jadi jangan lupa, gimana kalau pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus Langkah Caur Channel. Dan gimana pendapat kalian dengan bukan review ini? Kalian lebih prefer konsepnya review atau kita ngobrol santai gini aja? Karena kalau ngobrol santai gini aku bisa ngobrol kemana-mana gitu. Maksudnya kalau review itu kadang kita harus patokannya, kita harus bahas ini dulu, harus kedua ini, ketiga ini, kadang suka lupa gitu apa yang mau disampaikan. Kalau ngobrol gini kan bisa lompat-lompat gitu, tapi masih tetap enak buat didengar gitu. Jadi ini masih worth it. Sinematografinya juga bagus banget. Ada beberapa scene yang bukan horor sayangnya, scene-scene yang masih bikin wah gila, pengambilan shootnya keren banget. Waktu kematian si pasturnya itu yang dia bunuh diri itu tuh pengambilan shootnya bagus. Terus kemudian ada kayak drone waktu si Tony mau habis nabrak gitu, di bagian akhir itu kan ada drone ke atas, itu juga keren banget. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.